Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan melanjutkan untuk mengulas satu game lagi kawan dari turnamen online Rapid Chess Championship yang ada di chess.com yang sudah memasuki minggu ke-8. Di kolom komentar tadi ada kawan-kawan yang merequest untuk mengulas game dari turnamen online Indian MPL, yaitu turnamen online kualifikasi untuk para pemain India agar bisa bermain di Chess Champion Tour kawan. Di beberapa hari yang lalu saya mencoba-coba juga untuk mencari game-game yang bagus di turnamen itu, tapi kayaknya juga kurang tertarik admin untuk mengulas game-game dari pemain India atau turnamen di India itu kawan. Jadi saya putuskan untuk mengulas kembali permainan dari Rapid Chess Championship yang ada di chess.com ini. Setelah tadi pagi kita mengulas permainannya Hikaru Nakamura, untuk sore atau malam ini saya angkat permainannya Daniil Dubov. Daniil Dubov di babak penyisihan tadi malam dari 9 game yang dimainkannya, dia mendapatkan 5 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali remis, menempatkan posisi di akhir babak penyisihan di bawah Hikaru Nakamura dengan poin yang sama yaitu 6 poin. Dan nanti Daniil Dubov ini lolos ke babak knockout dan akan bertemu dengan David Parafian kawan. Dan game yang saya pilih ini saat Daniil Dubov melawan Parham Makhzodo, yaitu Grandmaster asal Iran di babak kelima. Langsung kita ke atas papan. Di sini Daniil Dubov pegang hitam, Parham mengawali dengan pion D4, Dubov pion D5, pion C4 Queen's Gambit ditolak dengan Slav Defense, pion C6, kuda F3 Modern Line, kuda F6, pion E3 dan gajah F5. Dalam permainan Slav Defense kawan, kalian harus tahu urut-urutan mengembangkan kuda terlebih dahulu, nanti diikuti dengan gajah. Jangan terbalik kawan, pada posisi seperti ini kalian mengembangkan gajah terang terlebih dahulu. Mungkin terlihat sudah terbuka diagonal, jadi kalian ingin mengeluarkan gajah terlebih dahulu. Ini nanti akan dibalas dengan langkah pertukaran pion seperti ini kawan. Jika dipukul balik menggunakan menteri, ini akan membuat kesempatan kuda punya tempo untuk berkembang di peta C3. Jika dipukul oleh pion C, menteri akan bergerak ke peta B3 ini kawan, memberikan pressure bagi pion ini atau pion ini. Jika kalian membackupnya dengan menteri di peta D7, kalian bisa mendorong pion E4 ini untuk berkorban untuk sementara. Apabila diterima, nanti gajah bisa bergerak ke sini atau diikuti langkah kuda juga ke peta E5 nanti kawan. Sangat kompleks nantinya dan akan memberikan tempo bagi pengembangan para perwira putih yang lebih cepat. Jadi langkah yang betul urut-urutannya setelah kuda F3, kuda F6, pion E3 dan barulah gajah terang ini berkembang. Walaupun sekarang kalian nanti diserang dengan langkah menteri di peta B3, simple, menteri bisa bergerak ke peta B7, maksud saya C7 atau langsung ke B6 menantang pertukaran bisa jadi. Di sini kuda C3 lanjut Parham dan pion E6. Setelah mengeluarkan gajah terangnya, jadi melangkahkan pion E6 cukup bagus untuk memperkuat bangunan pion piramida seperti ini, mirip dalam permainan semi-Slav, tapi kita masih masuk dalam permainan Slav Defense variasi Scallop Defense kawan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Parham, melangkah kuda H4 menyerang gajah terang, gajah mundur ke G6. Kalau mau pukul silakan saja, tak ada masalah juga bagi putih. Di sini Parham memilih menteri B3. Menteri hitam C7 membackup pion B7. Sekarang gajah D2. Di sini kuda B berkembang ke D7. Di sini kawan ada beberapa langkah yang bisa jadi pilihan bagi putih. Melakukan pertukaran pion pusat, pukul gajah atau menggeser beteng ke C1 juga bagus, sering dimainkan oleh putih. Di sini Parham memilih pion F3. Tak banyak game yang ada di database memainkan variasi nih kawan. Biasanya gajah akan berkembang ke peta E7 balasan oleh hitam yang paling sering, dan tentu saja Dubov juga membalas dengan gajah E7. Dan Parham memutuskan rokade panjang karena jalur rokade panjang sudah bersih tadi. Kalaupun rokade pendek masih butuh tempo untuk mengeluarkan gajah terang kawan, apakah ke peta E2 tadi. Dibalas dengan langkah pertukaran pion D, pukul pion C4, dipukul balik menggunakan menteri. Mungkin kurang bagus memukul balik menggunakan menteri. Bagusnya tadi kawan memukul balik menggunakan gajah agar mendapatkan tempo pengembangan perwira. Dan tahap pembukaan pun sudah selesai. Raja rokade, beteng pun saling terkoneksi, pembukaan putih pun selesai jika memukul balik pion tadi menggunakan gajah. Dan setelah melihat rokade panjang ini kawan, mungkin
Langkah-langkah taktik berikutnya yang bisa dimainkan oleh hitam adalah sesegera mungkin untuk mendorong pion-pionnya maju. Kalau langsung mendorong pion ini kawan B5, maka simpel disikat oleh kuda. Pion tidak akan bisa pukul balik karena posisi menterinya kena pin. Jadi pada posisi ini mungkin terlebih dahulu pion A6 bisa dimainkan oleh hitam. Nanti dilanjut pion B dan seterusnya. Pion-pion bisa didorong untuk membongkar atau mencoba membuat serangan badai pion. Tapi pada posisi seperti ini Daniel Dubov tidak tertarik untuk terburu-buru bermain dengan pion-pionnya ini kawan. Dia melakukan rokade terlebih dahulu, rokade pendek mengamankan rajanya, dibalas dengan pion G4. Putih terlebih dahulu mempunyai inisiatif untuk mendorong pion sayap rajanya. Dubov mendorong pion B5 seperti yang saya tunjukkan tadi. Kuda bisa ambil pion ini, artinya Daniel Dubov mengorbankan pion B untuk membuka lajur B. Diterima oleh Parham, menteri bergeser ke B7. Sekarang kuda ambil gajah G6, dipukul balik menggunakan pion H. Kuda ke C3 menghindari ancaman pion. Selanjutnya beteng A bergeser ke B8. Diblokade oleh menteri di B3. Ancaman skak di sini tadi menantang pertukaran menteri ditolak oleh Dubov, menteri A8. Menteri mundur ke C2. Di sini tadi kawan, menteri bergerak ke A4 juga bagus untuk menghindari serangan beteng. Tapi Parham sepertinya juga menempatkan menteri di peta C2, ingin mereposisi nanti, mungkin menyiapkan juga serangan di diagonal terang ini. Pion C5 lanjut Daniel Dubov menantang pertukaran, ditolak. Putih memainkan pion G5. Di sini kuda ke D5 dan Raja Putih bergeser ke B1. Dan Daniel Dubov menukarkan pion C pukul pion D4 untuk membuka diagonal ini kawan bagi gajahnya. Dan di sini tidak dipukul balik menggunakan pion E. Parham memilih untuk pertukar kuda. Kuda pukul kuda D5. Dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah C4. Melakukan pengembangan dengan tempo menyerang menteri. Walaupun langkah ini merupakan langkah yang salah menurut Stockfish kawan. Pada posisi seperti ini Stockfish menyarankan untuk bertukar pion ini kawan. Kalaupun sekarang diambil lagi oleh menteri hitam, maka kalian siapkan discover attack, serangan X-ray, serangan tusuk sate terhadap menteri serta kuda. Ataupun pada posisi seperti ini, jika menteri hitam memilih ambil pion yang ada di peta F3 ini, apa jawaban kalian kawan? Kalian bisa melangkah gajah ke peta A6 untuk mengawasi peta C8 dari aktivitas beteng yang ingin digeser di dua lajur ini. Dan putih pun baik-baik saja. Posisinya tidak akan tertekan terlalu dalam. Tapi Parham memilih langsung menyerang menteri dengan gajah C4, mengeluarkan gajahnya dan menteri ke B7. Gajah mundur ke B3, memblokade akses menteri ataupun perwira hitam untuk mengancam rajanya di lajur B. Dilanjut dengan pion D3, membuat langkah pengorbanan. Diterima. Selanjutnya kuda menggarbu gajah serta menteri. Di sini menteri bergerak ke C4. Bergerak mundur ke C2 merupakan peta yang bagus menurut Stockfish kawan bagi menteri putih. Tapi Parham lebih memilih menteri ke peta C4 dan Dubov pukul gajah. Bukan langkah terbaik. Langkah terbaik adalah tidak perlu terburu-buru untuk pukul gajah. Lebih baik menggeser beteng F ke lajur C ini kawan, persiapan discover attack. Tapi Dubov langsung pukul gajah, dipukul balik menggunakan pion. Tidak ingin beradu dengan menteri hitam kawan. Di sini Daniel Dubov terlihat untung satu pion jika mau pukul pion ini kawan, tapi dia tidak mau. Dia melangkah beteng F ke C8, langkah terbaik dibalas dengan menteri A4. Selanjutnya adalah gajah ambil pion G5, lanjut Daniel Dubov. Sementara ini Daniel Dubov masih untung satu pion. Di sini kawan, langkah terbaik berikutnya putih bisa memainkan pion E4 ini untuk memblokade akses menteri mendapatkan pion di peta F3 ataupun juga menantang pertukaran gajah gelap. Kalau mendorong pion ini juga tak ada masalah juga kawan. Tapi pada posisi seperti ini Parham memilih langkah gajah ke C3, melakukan langkah yang tidak akurat lagi. Dan di sini gajah ambil pion E3. Walaupun bukan langkah bagus tapi cukup normal bagi kita untuk mendapatkan pion-pion putih. Mungkin nanti dilanjut dengan langkah menteri ambil pion F3 dan Dubov nanti semakin banyak keunggulan pionnya. Beteng D3, gajah mundur ke G5, sekarang pion H4, gajah ke F6 dan terjadi pertukaran gajah, dipukul balik. Selanjutnya pion H5 mencoba membuka lajur G kawan. Ditolak oleh Dubov, mendorong saja pionnya ke G5 dan menteri putih G4.
mengincar pion, diikuti pion ini maju dan ancaman skakmat. Pada posisi ini kawan, apa yang harus dilakukan oleh hitam menghadapi ancaman ini kawan? Apakah membackup pion dengan menteri bergeser atau raja naik? Kemungkinan pion akan didorong skak, tetap saja kawan. Pion ini menjadi sebuah pion lemah, mudah diincar oleh menteri putih. Pada posisi ini kawan, ada satu langkah yang cukup kuat bagi hitam. Harusnya hitam bisa memanfaatkan peta ini kawan, peta B5 untuk mengincar benteng. Jika menteri berani ambil pion F6, juga nanti bisa bergeser untuk membackup pertahanan rajanya. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Daniel Dubov lebih memilih menyerang menteri putih dengan bentengnya di C8. Dan sekarang kondisi berbalik 180 derajat. Bisa kalian lihat di parameter sebelah kiri papan. Indikator putih langsung naik tajam ke atas kawan, menandakan ini adalah blunder besar. Memang terlihat normal ingin beradu dengan benteng putih kawan, mengancam menteri, tentu saja ingin beradu dengan benteng yang ada di belakangnya. Mungkin terlihat Daniel Dubov sudah untung satu pion, dia ingin memulai endgame benteng versus benteng. Tapi sialnya ini adalah langkah blunder. Dibiarkan saja bentengnya dipukul oleh benteng hitam, Parham memilih ambil pion F6. Dan dua langkah berikutnya skakmat kawan. Pion didorong maju, pion ini sudah tidak bisa didorong karena terkunci. Jadi tak ada akses bagi menteri melindungi baris ke-7 di depan rajanya ini kawan. Dan ancaman berikutnya pion didorong skakmat. Dan pada posisi ini kawan, untuk menyelamatkan ancaman skakmat, raja harus digeser ke H7. Inilah yang dilakukan oleh Daniel Dubov. Jika langsung sikat benteng ini kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat. Kalau tidak ingin skakmat, raja segera digeser. Pion ini bisa mendapatkan tempat untuk menjadi menteri kawan di sini. Dan tetap saja kalian akan kolaps nantinya kawan di sini. Sangat sulit bagi hitam nanti untuk melawan dua menteri putih seperti ini kawan. Dan pada posisi menteri bisa bergerak ke peta F6 atau ke peta G6 bisa saja untuk merebut pion ini. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan variasi ini. Putih sudah sangat unggul dengan keunggulan dua menteri plus satu benteng. Apalagi hitam juga sudah tidak mempunyai kesempatan menyerang langsung raja putih ini kawan. Itulah yang terjadi jika kalian pukul benteng putih ini pada posisi ini. Tapi Dubov memilih raja ke H7. Tentu saja benteng ini sekarang tewas kawan. Dan Daniel Dubov kehilangan satu benteng atau kalah satu benteng di sini. Dubov belum mau menyerah, ambil pion di F3. Dibalas dengan benteng C1 menghindari serangan menteri. Dan Daniel Dubov melangkah pion G4 menghindari serangan menteri, tapi tidak mengambil pion yang ada di peta H5 tadi. Dia tidak ingin lajur H ini terbuka penuh untuk memudahkan benteng putih menyerang di lajur H kawan. Jadi dia mendorong pionnya saja ke peta G4, dibalas Parham dengan raja naik ke peta A2 menghindari serangan di diagonal terang yang terbuka ini kawan. Di sini menteri hitam ke B7 mungkin ingin melakukan skak di sini bolak-balik nantinya kawan. Dijawab dengan langkah benteng naik ke C4 untuk memblokade jika ada ancaman skak dan juga mencegah nanti skak di sini juga jika raja bergerak mundur. Sudah sulit bagi hitam untuk melakukan ancaman berikutnya, tidak ada skak bolak-balik kawan. Pion G3 dilanjut oleh Daniel Dubov. Setelah menteri ke D3 skak ini kawan, Daniel Dubov menyerah di langkah ke 39 ini. Tentu pion ini sudah bisa ditebak, nanti akan ditangkap oleh menteri dan seterusnya. Hitam akan tetap kalah kawan karena sudah kalah satu benteng, sudah tidak imbang lagi permainan seperti ini. Itulah kawan game antara Daniel Dubov versus Parham Magsudho di game kelima mereka. Sekali lagi Daniel Dubov mendapatkan 5 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 2 kali remis, mendapatkan 6 poin. Sama poinnya dengan Hikaru Nakamura nanti di babak knockout nanti malam. Daniel Dubov akan bertemu dengan David Parafian, Grandmaster senegara atau kompatriotnya kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur di waktu ngabuburit kalian ini kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.